Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari Senin yang cerah ini kita semuanya selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Baik teman-teman semuanya, pada sesi hari ini saya sangat senang sekali bisa ketemu. Saya akan menyampaikan tentang persiapan dalam berkeluarga, sehingga apa sih yang harus dipersiapkan dan apa sih yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Jadi ingat bahwa pernikahan dini masih banyak, masih sering terjadi di keluarga kita, di lingkungan kita. Baik teman-teman, seperti kita ketahui bahwa perencanaan berkeluarga itu perlu dan penting untuk diperhatikan oleh para calon-calon pengantin ya. Mengapa? Ya, karena di dalam persiapan berkeluarga mereka ingin membentuk suatu keluarga yang betul-betul sejahtera ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki anak-anak yang berkualitas ya. Kemudian di dalam pernikahan itu mereka akan menciptakan dan meneruskan cita-cita mereka selaku keluarga. Oleh karena itu kita harus paham apa saja yang menjadi perencanaan dan apa yang harus dipersiapkan oleh para calon pengantin. Salah satunya adalah kita harus menekan terjadinya pernikahan dini ya. Apa yang melatar belakangi sehingga pernikahan dini ini perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk kita tekan. Baik, kita akan ikuti pada materi berikutnya. Sekarang kita lihat ya teman-teman, apa sih sebabnya terjadi pernikahan dini dan apa akibat yang ditimbulkan terjadinya pernikahan dini. Sekarang kita lihat dulu sebab-sebab biasanya sering terjadi pernikahan dini di dalam masyarakat. Yang pertama kita lihat bahwa pernikahan dini terjadi karena adanya pengetahuan yang rendah tentang risiko pernikahan dini itu sendiri ya. Jadi perlu untuk kita pahamkan pada masyarakat, pada para remaja bahwa pernikahan dini ini sering menimbulkan masalah di kemudian hari. Baik secara fisik, baik secara mental, baik secara psikis, secara ekonomi. Sehingga harus dipersiapkan betul-betul kematangan para calon pengantin ini jangan sampai terjadi pernikahan dini. Nah, pemahaman yang penting inilah yang menjadikan para calon-calon pengantin kita siap menikah. Kemudian sebab terjadinya pernikahan dini bisa juga di dalam kehidupan masyarakat karena kebutuhan ekonomi. Karena kebutuhan ekonomi yang betul-betul saat itu diperlukan sehingga terjadi pernikahan dini. Kemudian kultur budaya ya. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa kalau mereka tidak menikah atau tidak cepat menikah ya, dikatakan sebagai perawan tua atau mereka tidak istilahnya mereka tidak ada yang menginginkan dalam pernikahan, kemudian orang tuanya menjadi bingung sehingga mereka akan apabila ada yang melamar atau di kehidupan di desa ada yang nakok nih, ibaratkan seperti itu, mereka akan segera melakukan pernikahan untuk anak-anak mereka. Kemudian pernikahannya diatur atau karena paksaan ya, seperti cerita Datuk Maringgih seperti itu. Kemudian pernikahan dini ini terjadi karena adanya seks bebas. Nah, ini yang menjadi permasalahan saat sekarang ini. Rata-rata pernikahan dini yang terjadi di masyarakat itu kebanyakan karena faktor adanya seks bebas, sehingga terjadilah sebab berikutnya, terjadi kehamilan di luar pernikahan. Dan hal ini secara kita pelajari betul banyak terjadi permasalahan terjadi pernikahan dini karena masalah ini. Teman-teman, kalau tadi kita sudah banyak bicara tentang sebab-sebab mengapa terjadi pernikahan dini ya. Sekarang kita melihat akibat apa sih yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini. 1. Aki.
Kalau pernikahan dini ini terjadi pada ibu-ibu yang masuk kategori risti, salah satunya adalah risiko tinggi karena usianya terlalu muda, itu akan mendukung terjadinya angka kematian ibu, karena mereka belum siap secara fisik, mereka belum siap secara psikis, belum siap secara mental, dan akibatnya seperti itu. Kemudian berikutnya AKB, angka kematian bayi. Ya, ini juga akan berdampak, ada hubungannya yang sangat erat dengan janin atau calon anak yang akan dilahirkan, sehingga karena ketidaksiapan dari keluarga akan terjadi angka kematian bayi. Berikutnya seringkali terjadi ya, akibatnya timbul KDRT karena belum kesiapan secara mental, belum kesiapan mengatur emosinya, sehingga pernikahan ini bisa mengarah terjadinya KDRT. Kemudian karena pernikahan ini terjadi, apakah karena sebab-sebab di atas, bisa terjadi mereka itu putus sekolah, karena pada usia-usia sekolah yang harus mereka lakukan, harus mereka terapkan, mereka harus keluar dan menikah. Dan poin berikutnya, akibatnya adalah karena mereka akan banyak yang kehilangan masa depan, karena mereka harus mengurus anak, mereka harus mengurus keluarga, mereka harus bertanggung jawab secara ekonomi, sehingga kalau mereka itu saat itu perlu untuk meningkatkan pendidikannya, mereka nggak siap, sehingga mereka akan menjadi kehilangan masa depan. Dalam artian apabila terjadi pernikahan dini karena MBA atau dan yang lainnya, otomatis rata-rata mereka tidak meneruskan sekolah, sehingga masa depan mereka pun menjadi berhenti sampai di situ. Dan akibat yang paling banyak sering terjadi di dalam pernikahan ini adalah terjadinya perceraian. Ya, perceraian ini banyak sekali sebab-sebab yang mengakibatkan atau sebab-sebab yang mendorong terjadinya perceraian. Apakah itu karena masalah ekonomi, ataukah karena masalah psikis, ataukah masalah emosi, dan juga masalah sosial. Kesiapan mental belum sepenuhnya mereka miliki, sehingga sangat rawan sekali terjadinya KDRT, terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga akan berdampak terjadinya perceraian. Baik teman-teman, dari sebab yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini, mari kita sama-sama belajar, kita cegah pernikahan dini dalam kehidupan masyarakat kita. Kita sampaikan pada masyarakat kita apa akibat yang banyak ditimbulkan oleh terjadinya pernikahan dini. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu.